tentang kitab Kisah 1001 Malam. Kisah 1001 Malam merupakan kumpulan kisah berbingkai yang sambung menyambung dari malam pertama hingga malam ke-1001 dengan Ratu Syahrazad sebagai sang narator. Ia mendongengkan kisah-kisah setiap malam di hadapan Raja Syahrayar dan adiknya Dunyazad. Kisah-kisah itu sengaja ia dongengkan agar terhindar dari ancaman pembunuhan oleh Raja Bengis dari Kekaisaran Iran pra-Islam, Kekaisaran Sasania pada tahun 224 sampai 651 Masehi, yang memang berjanji akan menyembelih istri-istrinya tepat setelah malam pertama. Oleh karenanya, agar si raja penasaran, Ratu Syahrazad sengaja tidak pernah mengakhiri kisahnya di setiap penghujung malam. Kisah-kisah yang dibawakan oleh Ratu Syahrazad amatlah beragam. Ada yang berbentuk cerita rakyat, roman, fantasi, detektif, legenda, dongeng, parodi, fabel, dan lain-lain dengan latar yang juga beragam. Mulai dari Baghdad, Basroh, Damaskus, Tiongkok, Yunani, Kairo, India, Afrika Utara, dan Turki. Tokoh-tokohnya pun ada yang tokoh nyata, misalnya Khalifah Harun al-Rasyid, Khalifah al-Amin, Khalifah al-Mustansir Billah, Wazir Ja'far bin Yahya al-Barmaki, Hatim at-Tai, Kaisar Khusrau II, Abu Nawas, Shirin atau Ubaidah binti Ja'far. Ada pula tokoh khayal misalnya Simbad, Rauyan al-Hakim, Alibaba, Aladin, Yasmin, Jin Ifrit, Wazir Syamsuddin, Hasan Badruddin, atau Putri Nuzhatuz Zaman. Antara yang nyata, baik kisah maupun tokohnya, dan yang rekaan bercampur-campur jadi satu. Secara literer, penulisan kitab Kisah 1001 Malam terbilang unik. Ada bagian yang ditulis dalam bentuk prosa, ada pula dalam bentuk puisi, lagu, drama, ataupun surat. Sistem penceritaannya ada yang menggunakan cara pandang orang pertama, orang kedua, orang ketiga, bahkan campuran antara ketiganya. Ada 1-2 cerita yang menampilkan tokoh-tokoh agung, beradab atau intelek. Ada pula tokoh-tokoh dekil, promocorah, tak beradab, bahkan pemuja nafsu syahwat. Dapat dikatakan baik tema maupun teknik penceritaan dalam ruang lingkupnya sebagai karya klasik. Kisah 1001 Malam terbilang lengkap. Mengenai asal muasal lahirnya epik ini, tidak ada satupun pihak yang dapat memastikannya. Mengenai siapa yang menulis cerita-cerita dalam Kisah 1001 Malam, maupun dari mana cerita-cerita itu digali, masih misterius. Ada versi yang mengatakan bahwa Kisah 1001 Malam merupakan cerita komposit yang berasal dari India dan Persia, pengaruh dongeng Sanskerta, dari Pancatantra, Paital-Pachisi, dan Jataka amatlah kental. Lebih-lebih, cerita-cerita dalam Kisah 1001 Malam hampir merupakan adopsi dari Hezar Afsana, artinya yaitu kisah 1000, sebuah epik dari zaman Kekaisaran Sasania yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dan diberikan warna lokal Arab Islam sehingga jadilah Kisah 1001 Malam. Versi lain mengatakan bahwa Kisah 1001 Malam merupakan epik gubahan pengarang muslim terkemuka
Abu Abdullah Muhammad Al-Jihziar. Ia mengumpulkan cerita rakyat Arab Yaman kuno, India kuno, Asia kecil kuno, Persia kuno, Mesir kuno, Suriah kuno, dan dinasti Abbasiyah. Kisah-kisah itu ia kumpulkan baik dari sumber tertulis maupun oral. Kemudian ia rangkai dan tuliskan dalam bahasa Arab sedemikian rupa sehingga jadilah kitab epik legendaris dan fenomenal. Alfu Laila wa Laila. Buku kisah 1001 malam yang sedang membaca hadapi ini merupakan terjemah dari kitab Alfu Laila wa Laila. Kitab Alfu Laila wa Laila telah diterjemahkan dalam berbagai bahasa dan memberikan pengaruh yang tak terkatakan terhadap para sastrawan besar dunia seperti Naguib Mahfouz, George Louis Borges, Voltaire, Jan Potocki, Charles Dickens, Edgar Allan Poe, James Joyce, Goethe, Salman Rushdie, Toha Hussein, Taufik Al-Hakim, Henry Fendling, John Bart, Orhan Pamuk, Walter Scott, Thackeray, Wilkie Collins, Elizabeth Gaskell, Nadir Flaubert, Marcel Proust, Stendhal, Dumas, Gerard de Nerval, Gobineau, Pushkin, Tolstoy, Hofmannsthal, Conan Doyle, W.B. Yeats, H.G. Wells, Cavafy, Calvino, George Perec, H.P. Lovecraft, Marcel Proust, Aspiat, Angela Carter, dan masih banyak lagi. Kisah 1001 malam rupanya tidak hanya memberikan pengaruh terhadap dunia sastra, baik Arab maupun non-Arab, tetapi juga film, musik, baik klasik, pop, dan rock, seni lukis, bahkan video games. Pada tahun 1982, International Astronomical Union atau IAU menaungi sebuah permukaan di satelit planet Saturnus Enceladus dengan Arabian Nights. Sayang sekali, kami belum menemukan meskipun sedikit riwayat hidup sang maestro Abu Abdullah Muhammad Al-Jihziar yang hasil kubahnya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia secara bagus oleh Bapak Muhammad Halabi, dan tentu saja akan memperkaya khazanah sastra kita. Oke, untuk selanjutnya bagaimanakah kisah-kisah yang ada dalam buku kitab kisah 1001 malam? Ikuti terus channel kami untuk kedepannya. Terima kasih.